ليس يخلو المرء من ضد ولو حاول العدلة في رأس الجبل ملعن. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Teman-teman rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah wa syukrillah, insyaallah taala pada video kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kitab An-Nahwu At-Tatbiki yang ditulis oleh Ad-Doktor Khalid Abdul Aziz hafizahullahu taala. Insyaallah taala pembahasan kita pada video kali ini adalah pembahasan terakhir atau sesi terakhir dari pembahasan inna wa akhawatuha. Dari pembahasan inna wa akhawatuha, insyaallah setelah ini kita akan melanjutkan kepada pembahasan berikutnya, yaitu nasikh yang ketiga, dhonna dan akhwat atau dan saudara-saudaranya. Taib, di sini qala al-muallif tatbiqat, praktek-praktek. Ini untuk mengakhiri pembahasan inna wa akhwatuha, praktek-praktek untuk mengasah kemampuan kita, meningkatkan kemampuan kita terhadap apa yang telah dipelajari sebelumnya. Seperti biasa, praktek di sini ada dua, ada yang sudah dijawab oleh beliau sebagai contoh dan ada yang perlu untuk kita jawab dari contoh-contoh yang disebutkan oleh muallif hafizahullahu taala. Beliau mengatakan at-tatbiqu al-awwalu, praktek yang pertama, mujabun anhu, yang sudah dijawab, praktek yang sudah dijawab. Beliau mengatakan istakhrij mimma yali al-harfan nasikha wasmahu wa khabarahu wa a'ribil jumlah. Keluarkanlah dari contoh-contoh berikut ini huruf nasikh, demikian pula isimnya, huruf nasikh yaitu inna wa akhwatuha, demikian pula isimnya, isim inna, wa khabarahu dan khabarnya, wa a'ribil jumlah, kemudian i'rablah jumlahnya. Taib, yang pertama, qala ta'ala, yang pertama adalah qala ta'ala az-zujajatu ka'annaha kaukabun durriyun. Az-zujajatu ka'annaha kaukabun durriyun. Ya, ini intinya ada di sini ka'anna. Ka'anna merupakan salah satu saudara inna. Ka'annaha, nah, ha di sini adalah isim ka'anna, kemudian kaukabun adalah khobar ka'anna. Mu'alif mengatakan ka'annaha, ka'anna di sini harfun nasikhun, adalah huruf nasikh. Huruf nasikh sudah kita lewati sebelumnya. Nasikh itu artinya menghapus, yaitu maksudnya adalah menghapus mubtada, baik itu i'rabnya ataupun penamaannya, yang awalnya mubtada diganti menjadi isim ka'anna, yang awalnya rofa karena dia mubtada kemudian berubah menjadi nasab karena isim ka'anna. Yufidut tashbiha, yang berfungsi untuk menyerupakan. Yufidu berfungsi memberikan faedah, at-tashbih penyerupaan, ka'anna seakan-akan. Yansibul isma, fungsinya dia secara i'rab adalah menasabkan isimnya dan merofakkan khobarnya. Kalau ini fungsi secara makna, dia menyerupakan. Kalau fungsi secara i'rabnya, menasabkan isimnya dan merofakkan khobarnya. Ha di sini adalah dhamirun muttasil. Jadi kita ulangi lagi, dan ini sudah sering diulang-ulang sebelumnya. Ketika mengi'rab isim yang mabni, dan ini isim mabni, isim dhamir, itu tidak bisa langsung kita sebutkan sebagai isim ka'anna, seperti itu tidak boleh. Namun langkahnya ada tiga. Pertama, sebutkan dulu jenisnya, jenis isim yang mabni tersebut. Di sini adalah dhamir, dhamirun muttasilun. Kemudian yang kedua, sebutkan mabninya di atas apa, mabniyun ala sukun, seumpama di sini ha mabni ala sukun karena diakhiri alif. Kemudian yang ketiga, sebutkan mahalnya, fi mahalli nasbin, mahalnya, posisi dia di dalam kalimat ini adalah nasab karena sebagai ismu ka'anna, isimnya ka'anna.
Kemudian kaukabun ini karena dia mu'rab maka langsung kita mengatakan khobaru ka'anna, dia adalah khobarnya ka'anna marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammah. Boleh kita membacanya khobaru ka'anna, boleh kita membacanya khobarun marfu'un, khobar yang marfu'. Nah, yang dimaksud khobar di sini adalah khobar ka'anna. Wa alamatu raf'ihi ad-dhammah, tanda rafa'nya adalah dhammah. Nah, ini cara mengirab secara rinci tadi. Nanti setelahnya kita hanya menyebutkan secara global saja. Antum bisa membaca apa yang disebutkan oleh mu'allif. Namun dari contoh yang pertama sudah kita sebutkan secara rinci bahwasanya ka'anna di sini adalah salah satu saudara inna. Kemudian ha di sini dhamir, mahalnya nasab karena sebagai isim ka'anna. Kemudian kaukabun adalah khobarnya. Kemudian contoh yang kedua adalah walakinnallaha dzu fadlin 'alal 'alamin. Lakinna ini sama juga, lakinna. Mu'allif mengatakan lakinna adalah harfun nasikhun, huruf nasikh yufidul istidrak, yang berfungsi untuk istidrak. Ini sudah kita lewati makna istidrak. Istidrak itu seperti meralat atau seperti menjelaskan barangkali ada kesalahpahaman. Nah, yansibul isma wa yarfa'ul khobar ini sama. Kemudian allaha, ketika mengirab allaha maka sebagai adab kita sebutkan lafdzul jalalah. Lafaz kemuliaan ini, yakni Allah, adalah ismu lakinna mansubun, isimnya lakinna mansub. Ingat ya, kalau dia isimnya berupa mu'rab maka langsung kita sebutkan isim lakinna, khobar lakinna. Tetapi kalau dia mabni maka kita sebutkan dulu jenis isim mabninya. Apakah dia isim mausul, apakah dia isim isyarah, apakah isim dhamir. Kemudian mabninya di atas apa, setelah itu baru mahal dia, posisi dia di dalam kalimat itu sebagai apa. Nasabka, jarka, rafa'ka. Nah, di sini ismu lakinna langsung isimnya lakinna wa alamatun nasbihi al-fathah, tanda nasabnya fathah. Kemudian dzu, ini adalah khobar lakinna, dzu. Nah, ini pembahasannya di Asmaul Khamsah. Silahkan lihat video kami bagi yang ingin mendalami tentang Asmaul Khamsah, masih di dalam pembahasan An-Nahwu At-Tatbiki sudah disebutkan oleh mu'allif sebelumnya tentang isim-isim yang 5. Marfu'un, dia marfu' wa alamatu raf'ihi al-waw, tanda rafa'nya di sini adalah al-wawu li'annahu minal asma'il khamsah, karena termasuk isim-isim yang 5. Wa huwa mudhaf, dan dia mudhaf, dan ini kita tahu bahwasannya Asmaul Khamsah itu semuanya mudhaf. Fadlin mudhafun ilaihi majrur wa alamatu jarrihi al-kasrah, tanda jarnya adalah kasrah. Kemudian yang ketiga adalah innallaha. Innallaha ini jelas yuhibbul muhsinin. Yuhibbu al-muhsinin. Taib. Di sini mu'allif memberikan contoh khobar yang berupa jumlah, karena allaha ini lafdzul jalalah ini adalah isimnya inna. Kemudian khobarnya mana? Tidak ada. Di sini fi'il, fa'il dan maf'ul bihi. Fi'il dan fa'il dan maf'ul bihi. Maka nanti yang menjadi khobarnya adalah jumlah fi'liyah ini. Nah, taib, inna adalah harfun nasikhun yufidu ta'kid, berfungsi untuk menekankan makna dan berfungsi secara zahirnya untuk menasabkan isim dan merofakkan khobar. Kemudian lafdzul jalalah ini sudah dilewati tadi, adalah isimnya inna wa alamatun nasbihi al-fathah, tanda nasabnya fathah. Kemudian yuhibbu, nah, sebelum kita i'rab dia sebagai khobarnya inna, kita i'rab terlebih dahulu persatuan katanya, persatuan kalimatnya. Yuhibbu di sini adalah fi'lun mudhari'un marfu'un, dia fi'il mudhari' yang marfu' karena tidak ada yang menasabkan dan tidak ada yang menjazmkan. Wa alamatu raf'ihi ad-dhammah, tanda rafa'nya adalah dhammah. Wal fa'il, mana fa'ilnya? Dhamir mustatir, takdiru huwa. Nah, takdirnya adalah huwa. Al-muhsinin maf'ulun bihi mansubun, ada fi'il, ada fa'il, maka muhsinin di sini maf'ul bihi mansub. Wa alamatu nasbihi al-ya, tanda nasabnya adalah huruf ya ini. Ini sudah kita lewati juga di dalam pembahasan jamak mudzakkar salim. Alhamdulillah semua yang dijadikan contoh oleh mu'allif di sini sudah kita pelajari semuanya. Sehingga sekali lagi bagi teman-teman yang belum pernah belajar atau belum memahami, silahkan merujuk kepada video-video kami sebelumnya agar pembahasannya bersambung, tidak terputus-putus.
Tanda nasabnya adalah ya, li'annahu jam'u mudzakkarin salimun, karena dia jamak mudzakkar salim. Nah, setelah kita i'rab persatuannya baru kita i'rab jumlahnya. Wal jumlatul fi'liyatu jumlah fi'liyah fi mahalli raf'in khobar inna. Mahalnya adalah rafa karena sebagai khobarnya inna. Kenapa rafa? Karena khobarnya inna marfu. Maka ini mahalnya rafa. Posisi dia di sini adalah rafa karena sebagai khobarnya dari inna. Sesungguhnya Allah adalah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Tayyib. Kemudian yang keempat, contoh yang keempat adalah la'allahu fitnatun lakum. La'allahu fitnatun lakum. Di sini la'alla. Cara mengirabnya adalah harfun nasikhun yufidu taroji. Dia huruf nasikh yang berfungsi taroji, pengharapan. Mengharapkan sesuatu yang mungkin terjadi. La'allahu fitnatun lakum. Ini yang pertama. Kemudian bisa juga dia untuk mewaspadai sesuatu yang bakalan terjadi. Nah, mewaspadai, mengharap atau mewaspadai. Nah, la'alla kalau secara zahir saja, nanti antum bisa baca keterangan muallif. La'alla di sini adalah salah satu saudaranya inna, menasabkan isimnya, merofakkan khobar. Kemudian hu, ini dhamir. Ini seperti yang kita katakan tadi, karena dia isim la'alla tetapi bentuknya berupa isim mabni, maka kita i'rab terlebih dahulu. Hu adalah dhamir muttasil mabni ala dhammah, mabni yang di atas dhammah, fi mahalli nasbin ismu inna atau ismu la'alla. Mahalnya nasab karena dia sebagai isimnya la'alla. Nah, fitnatun adalah khobar la'alla marfu, khobarnya la'alla marfu wa alamatu raf'ihi ad-dhammah. Tanda rafa'nya adalah dhammah. Kemudian yang kelima adalah qala ta'ala washhad bi annana muslimun. Bi annana muslimun. Anna, di sini ada anna, inna dan anna. Anna ini sama dengan inna, huruf nasikh yang yufidut ta'kid, berfungsi ta'kid, yansibul isma wa yarfa'ul khabar. Ini sudah kita lewati lah ya. Yansibul isma wa yarfa'ul khabar, sehingga tidak perlu diulang-ulang lagi. Kemudian na di sini anna, kemudian ada na, ini dhamir. Dhamir muttasil mabni fi mahalli nasbin ismu anna, isimnya anna. Jadi na yang kedua ini adalah isimnya anna ini. Nah, muslimun ini khabaru anna, khabarnya anna, wa alamatu rafihi al-waw, tanda rafa'nya waw, li'annahu jam'u mudzakkarin salim, karena dia jamak mudzakkar salim. Muslimun karena dia berupa isim, maka tanda rafa'nya adalah waw, muslimuna. Kemudian yang keenam, qala ta'ala inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Inna alaina. Nah, di sini setelah inna itu ada jar majrur. Kita sudah sering melewati bahwasanya jar majrur ini tidak bisa di'irab sebagai isim inna. Dia juga tidak bisa di'irab sebagai mubtada. Nah, karena memang asalnya alaina itu tidak bisa di'irab sebagai mubtada, maka kemasukan inna dia tidak bisa di'irab sebagai isim inna, karena isim inna itu awalnya adalah mubtada. Maka bagaimana? Kita i'rab sebagai khobar, khobar muqaddam, khobar muqaddam. Maka mana isimnya? Isimnya adalah di sini. Makanya di sini nasab karena dia isim inna. Baik. Nanti antum bisa baca keterangan mu'alif, sehingga inna adalah huruf nasikh yang berfungsi menekankan makna. Alaina ini jar majrur, ala harfu jarrin mabniun ala sukun. Kemudian na adalah dhamirun muttasil mabniun ala sukun fi mahalli jarrin bi harfil jar. Ini sudah sering lewat ya, alaina. Kemudian jar majrur muta'alliqun bi mahdhufin khabar inna muqaddam. Kemudian jam'a adalah isim inna mansubun wa alamatu nasbi al-fathah wa huwa mudhaf wal ha dhamirun muttasil mabniyun fi mahalli jarrin mudhaf ilaih. Nah, antum bisa baca keterangan muallif sendiri. Kemudian yang ketujuh adalah qala ta'ala wa ma yudrika la'alla as-sa'ata takunu qariba. Ini as-sa'ata ini adalah isimnya la'alla, kemudian khabarnya mana? Khabarnya ya jumlah takunu qariba. Baik. Kita i'rab intinya saja la'alla di sini. La'alla as-sa'ata, as-sa'ata adalah isim la'alla mansub ya. Kemudian takunu adalah fi'lun mudhari'un naqisun marfu. Dia naqis marfu. Apa itu naqis? Sudah kita lewati juga. Marfu. Sebelum pembahasan inna ini adalah pembahasan kana. Wa alamatu raf'ihi dhammah wasmuhu dhamirun mustatirun takdiruhu hiya
takdiru hiya. Di sini takunu ada hiyanya. Qariban adalah khobar takunu, khobarnya takunu. Jadi kana yakunu ini sudah kita lewati, dia merofakkan isimnya, menasabkan khobarnya, kebalikan daripada inna. Maka di sini adalah jumlah takunu isimnya dan khobarnya, qariba. Wal jumlatul fi'iyah, dan secara keseluruhan ini adalah mahalnya rofa karena sebagai khobar la'alla, khobarnya la'alla, khobarnya ini. Jadi ini la'alla, ini isimnya, kemudian keseluruhannya ini adalah khobarnya. Karena sudah kita tahu dalam pembahasan sebelumnya bahwasanya khobar itu bisa berbentuk jumlah. Kemudian yang ke-8, qala ta'ala qalat ya laitani mittu qabla hada. Ya laitani mittu qabla hada. Laitani, laita ini adalah harfun nasikhun yufidu tamanni, yang berfungsi untuk angan-angan. Maknanya angan-angan, duhai kiranya. Yansibul isma wa yarfa'ul khabar, dia menasabkan isim dan merofakkan khabar. An-nun lil wiqayah. Nun di sini adalah untuk wiqayah, untuk menahan, untuk menghubungkan antara huruf dengan ya mutakallim. Untuk menghubungkan, kalau dia masuk kepada huruf maka dia berfungsi untuk menghubungkan antara huruf dan ya mutakallim. Boleh tanpa nun, boleh kalau dia huruf. Laitani boleh, laiti boleh. Walaitani fasya, walaiti nadaro. Di dalam Alfiyah disebutkan seperti itu. Laitani itu sering ditemui, sementara laiti itu jarang. Menunjukkan boleh pakai nun, boleh tidak. Ya'ul mutakallim, di sini ya mutakallim yang terakhir di sini adalah dhamir muttasil mabniun ala sukun, yang mabni di atas sukun, fi mahalli nasbin, mahalnya nasab karena sebagai ismu laita, isimnya laita. Mitu ini aku mati. Dia berkata, yani Maryam, ya laitani duhai kiranya aku mitu meninggal qabla hadza, sebelum ini. Nah, mitu ini terdiri dari fi'il dan fa'il. Mitnya itu fi'il, tunya itu fa'il. Fi'lun madhi mabni ala sukun litisalihi bita'il fa'il. Dia fi'il madhi yang mabni di atas sukun. Kenapa? Karena bersambung dengan ta' fa'il. Nah, ta' fa'il tunya ini adalah dhamir muttasil mabni ala dhamm, mabni di atas dhamma karena tu fi mahalli raf'in, mahalnya adalah rafa karena sebagai fa'il. Wal jumlatul fi'liyatu, dan jumlah fi'liyah mitu itu mahalnya rafa karena sebagai khobarnya laita, khobarnya laita. Kemudian yang ke-9, ala inna nasrullahi qarib. Inna ini jelas, inna adalah huruf nasih yang berfungsi untuk menekankan. Nasra adalah isim inna, qaribun adalah khobar inna. Silakan nanti antum baca keterangan muallif sendiri sekalian belajar. Kemudian yang ke-10 adalah yakhrujuna minal ajdathi ka'annahum jaradun. Ka'anna ini yufidu tashbih, berfungsi untuk menyerupakan. Hum ini dhamirnya, dhamir muttasil mabniyun ala sukun boleh, ala dhamma boleh. Mabniyun fi mahalli nasbin, isimnya inna, mahalnya nasab. Kenapa? Karena sebagai isimnya ka'anna, bukan isimnya inna tapi isimnya ka'anna, karena yang disebutkan di sini ka'anna. Kemudian jarodun di sini khobarnya ka'anna marfu, khobarnya ka'anna. Ini kita ringkas saja karena sudah dilewati sebelumnya. Ini sudah nomor 10, antum sudah membaca sebelumnya. Kita tidak perlu lagi membaca keseluruhannya, cukup nanti antum yang membaca sendiri untuk mengasah kemampuan antum. Kemudian yang ke-11 adalah qala ta'ala inna fi dzalika laayatin. Nah, ini inna fi dzalika laayatin. Lihat di sini, ini majrur. Ini di sini adalah jar majrur juga. Tetapi di sini bukan huruf jar, la ayatin. La ini adalah huruf lamul ibtida yang sudah kita pelajari sebelumnya. Bisa disebut lamul ibtida, bisa disebut lam taukid, atau dalam pembahasan inna ini dinamakan juga dengan lam muzahlaqah. Nah, fi dzalika ini sudah kita lewati. Kalau ada jar majrur setelah inna, berarti itu adalah khobar muqaddam. Dia adalah khobar muqaddam. Maka dia nanti fi wal jar wal majrur muta'alliqun bi mahdhufin khabar inna muqaddam. Kemudian la ayatin, lam di sini adalah lamul muzahlaqah. Di sini disebutkan muallif la ayatin, al-lamu al-muzahlaqah harfu takkid, huruf untuk menekankan, muzahlaqah. Ayatin di sini bukan majrur ya, karena dia sebagai isimnya inna dia mansub. Nah, ayatin adalah ismu inna muakhar, dia isimnya inna yang diakhirkan mansub.
tanda nasabnya adalah kasroh dikarenakan dia jamak muannas salim. Ini juga sudah kita lewati tentang jamak muannas salim. Sehingga ayat ini di sini bukan kasroh, bukan majrur, tetapi dia mansub. Nah. Kemudian yang berikutnya adalah qala ta'ala innallaha indahu ajrun azim. Ini juga sudah kita lewati. Inna di sini Allah, lafdzul jalalah Allah di sini adalah isimnya inna, mansub, tanda nasabnya fathah. Kemudian inda di sini adalah dzarfu makan. Kita baca keterangan karena ini baru ya. Inda adalah dzarfu makanin mansubun, dzarf makan yang mansub, muta'alliqun bimahdhufin, yang memiliki hubungan dengan kata yang dihapus, yaitu khabarul mubtada'i muqaddam, atau khabar mubtada yang muqaddam. Taib. Nah, ini berarti jumlah. Nah, ini berarti jumlah yang diinginkan oleh muallif indahu ajrun. Jadi kita ulangi ya. Jadi di sini adalah isim inna, kemudian di sini ada mubtada khobar. Ajrun indahu. Nah, inda, tetapi inda karena dia dzaraf tidak bisa menjadi khobar. Afwan, tidak bisa menjadi mubtada, maka dia menjadi khobar muqaddam. Inda di sini adalah dzarfu makanin mansubun, dia muta'alliqun bimahdhufin, memiliki hubungan dengan kata yang dihapus, yang mana kata yang dihapus ini adalah khobarnya mubtada muqaddam. Mana mubtadanya? Ajrun. Ajrun di sini adalah mubtada muakhar marfuun. Maka jumlah ismiyah ajrun indahu ini adalah khobarnya inna, mahalnya rofa karena sebagai khobarnya inna. Sekali lagi biar tidak bingung, inna ini adalah huruf nasikh, Allah lafdzul jalalah di sini adalah isimnya inna. Mana khobarnya? Khobarnya adalah jumlah ini, jumlah mubtada khobar. Mana mubtadanya? Ajrun. Mana khobarnya? Inda. Nah, kalau dibalik adalah ajrun indahu, innallaha ajrun indahu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah pahala di sisinya itu besar. Nah, seperti itu. Kemudian yang ke-13, jadi teman-teman yang belum paham tanya saja di kolom komentar, jangan sungkan-sungkan. Kemudian yang ke-13, qala ta'ala wa basyiril ladina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin. Nah, ini panjang tetapi di sini intinya anna lahum jannatin. Lahum ini jar majrur, berarti dia khobar muqaddam, khobar inna muqaddam. Jannatin adalah isim inna muakhar mansubun, tanda nasabnya kasrah dikarenakan dia jamak muannas salim. Nah, ini sudah lewati. Kemudian yang ke-14 hadis Nabi SAW, inna syarron nasi dhu al-wajhaini. Nah, kita intinya saja, nanti antum silakan baca keterangan muallif. Syarra adalah isim inna mansubun wa alamatu nasbihi al-fathah wa huwa mudhaf, an-nasi mudhaf ilaih. Dhu adalah khobar inna marfuun, dia marfu, tanda rafa'nya waw karena dia termasuk isim yang 5, dan dia mudhaf, al-wajhain mudhaf ilaih, tanda kasrohnya adalah, tanda jarnya adalah huruf ya karena dia isim musanna. Antum baca keterangan muallif. Baik. Yang ke-15, ya ayuhan nas inna minkum munaffirin. Inna minkum munaffirin. Sekali lagi kalau ada jar majrur min dan kum jar majrur setelah inna berarti dia adalah khabar muqaddam. Jar majrur muta'alliqun bi mahdhufin, khabar inna muqaddam. Kemudian munaffirin ini isimnya inna mansubun wa alamatu nasbihi apa? Tanda nasabnya adalah al-ya sebagai pengganti dari fathah karena dia jamak mudzakkar salim. Munaffirin. Kemudian ada inna lagi, inna khalfahu ad-dha'ifa. Ad-dha'ifa, inna khalfahu, khalfa di sini ada di belakangnya dzaraf. Dzaraf tidak bisa jadi isim inna, maka dia adalah khabar inna muqaddam. Ad-dha'ifa adalah isim inna muakhar, makanya dia fathah ad-dha'if. Fa inna khalfahu ad-dha'if. Nah, sesungguhnya di belakang dia ada orang lemah, ada orang besar, ada orang tua, wadal haja, ada orang yang memiliki kebutuhan. Nah, ini tentang seorang imam yang menjadi imam sholat bagi orang lain jangan membaca panjang-panjang karena di belakangnya ada barangkali ada orang yang lemah, orang yang sudah tua, atau yang punya kebutuhan segera untuk kembali ke keluarganya. Al-muhim di sini adalah contoh dari inna. Ini panjang pembahasannya, silahkan antum baca. Ini perlu praktek memang ya, antum praktekkan sendiri. Nanti kalau ada yang tidak paham silahkan ditanyakan di kolom komentar. Kemudian tatbik yang kedua, berarti selesai tatbik yang pertama. Sekarang tatbik yang kedua, yutlabul jawabu anhu, yang butuh untuk dijawab.
Mu'alim mengatakan istakhrij mimma yali al-harfan nasikha wasmahu wa khabarahu wa a'ribil jumlah. I'rab jumlahnya. Yang pertama, qala ta'ala innallaha ladu fadlin 'alan nas. Yani antum sekalian mengasah ya, jangan hanya berpatokan kepada apa yang kami baca, tetapi antum juga perlu untuk memikirkan atau untuk melihat, menjawab juga ayat-ayat yang dibacakan oleh mu'alif. Innallaha, kita baca langsung singkat aja, nanti antum bisa praktek seperti apa yang disebutkan oleh mu'alif sebelumnya biar lebih paham lagi, biar untuk mengasah kemampuan antum. Kalau yang disebutkan oleh mu'alif sebelumnya adalah inna harfun nasikh, dia adalah huruf nasikh, yufidu ta'kid yang berfungsi untuk menekankan makna, yansibul isma, dia menasabkan isimnya, wa yarfa'ul khabar, itu yang disebutkan mu'alif. Nah, ini pertama kita sebutkan i'rabnya seperti yang disebutkan mu'alif. Nanti kedua, ketiga dan berikutnya kita sebutkan secara ringkas. Namun antum perlu untuk tetap mengulang-ulang dalam rangka mengasah kemampuan. Allah adalah lafzul jalalah, mansubun, ismu inna mansubun, wa alamatu nasbihi adalah fathah, isimnya inna mansub, tanda nasabnya fathah. Ladzu, lam di sini adalah lam al-muzahlaqah. Lam muzahlaqah yufidu ta'kid, dia berfungsi untuk menekankan makna. Kemudian dzu adalah khobaru inna marfu'un, khobarnya inna marfu'un, wa alamatu raf'ihi al-waw, tanda rafa'nya waw, li'annahu minal asma'il khamsah, karena termasuk salah satu dari isim-isim yang 5. Wa huwa mudhaf, dan dia mudhaf, fadlin mudhafun ilaihi majrurun, mudhaf ilaih yang majrur tanda jarnya adalah kasrah. Kemudian yang kedua, innaka laminal mursalin. Innaka laminal mursalin. Innaka berarti di sini adalah khobar isim inna, tetapi karena dia dhamir tidak boleh kita langsung mengatakan isim inna. Kita sebutkan dia dhamir muttasil mabni di atas fathah, mahalnya adalah nasab karena sebagai isim inna. Nah, kemudian lam di sini sama dengan lam di sini, lam muzahalaqah yang berfungsi untuk menekankan makna. Min huruf jar, al mursalin majrur karena ada huruf jar, tanda jarnya adalah huruf ya karena dia jamak mudzakkar salim. Baru keseluruhan jar majrur di sini memiliki hubungan dengan kata yang dihapus, yang mana kata yang dihapus ini adalah khobarnya. Yang secara singkat, ka di sini isim inna, minal mursalin di sini adalah khobar inna. Khobarnya berupa jar majrur. Kemudian yang ketiga, wa ma ramaita idz ramaita walakinnallaha rama. Lakinna Allah lafdzul jalala mansubun, dia isim lakinna mansubun, wa alamatu nasbi al-fathah. Nah, rama di sini fiil, berarti khobarnya adalah fiil. Rama adalah fiil madhi mabniun ala fathil muqaddar, mabninya di atas fathah muqaddar. Kemudian wa fa'iluhu dhamir mustatir, domir fa'ilnya adalah domir mustatir, takdiru huwa kembali ke Allah. Baru kemudian wal jumlatul fi'liyah, roma fi'il dan fa'ilnya fi mahali raf'in, mahalnya rafa karena sebagai khobarnya lakinna. Walakinna, akan tetapi Allah lah adalah dia yang melempar. Nah, jadi roma di sini fi'il dan fa'il menjadi khobarnya. Kemudian contoh yang ketiga, yang keempat, qala ta'ala innallaha yuhibbul ladina yuqatiluna. Nah, innallaha yuhibbu alladina yuqatiluna. Di sini innallaha, Allah lafdzul jalalah, Allah adalah isim inna mansubun wa alamatun nasbi al-fathah. Yuhibbu ini seperti tadi, yuhibbul muhsinin, dia mencintai orang-orang yang. Nah, berarti yuhibbu di sini ada fi'il mudhari marfu litajarrudihi anin nasibi wal jazim, tanda rafa'nya adalah dhammah. Kemudian wal fa'il adalah dhamirun mustatir, takdiru huwa kembali ke Allah. Sesungguhnya Allah dia mencintai. Alladzina ini adalah isim mausul yang mabni di atas fathah, mahalnya nasab karena sebagai maf'ul bihi dari yuhibbu. Sesungguhnya Allah adalah mencintai orang-orang yang berperang di jalannya. Nah, jumlah ini sebagian orang ketika mengirab jumlahnya adalah fi'il fa'il dan maf'ul bihi. Ada sebagian yang hanya fi'il fa'il saja. Al-muhim gampang karena kita pemula, tidak terlalu berpanjang lebar. Seperti yang disebutkan mu'alif sebelumnya, jumlah fi'liyah yakni fi'il fa'il dan maf'ul bihi ini adalah khobar inna. Khobar inna, mahalnya rafa karena sebagai khobarnya inna.
Kemudian yang kelima adalah la'allallaha yuhditsu. Ini sama dengan sebelumnya tadi. Allah adalah lafdzul jalalah, isim la'alla. Kemudian yuhditsu ini fi'il mudhari. Di dalamnya ada fa'il. Nah, jumlah ini adalah yang menjadi khobar la'alla. Nanti antum i'rab sendiri bagaimana cara meng'irab khobar kalau berupa jumlah. Antum i'rab satu persatu baru wal jumlatu al fi'liyatu fi mahalli raf'in khobar. Kemudian yang keenam wa yatufu alaihim ghilmanun lahum ka'annahum lu'lu'un. Ka'anna, di sini ada ka'anna. Nah, hum di sini adalah isim ka'anna, lu'lu'un adalah khobar ka'anna. Tafadhal di i'rab sendiri bagaimana tadi. Kemudian yang ketujuh adalah qala ta'ala innallaha indahu ilmus sa'ah. Nah, di sini indahu ilmu as-sa'ah di sini adalah jumlah ismiyah. Di sini adalah jumlah ismiyah. Ilmun ini mubtada. Indahu ini adalah khobar. Secara keseluruhan ini adalah khobarnya inna. Jadi kalau dari awal inna ini hurufnya huruf nasikh, Allah lafdzul jalalah di sini adalah isim inna. Mana khobar inna? Bukan ini. Karena kalau ini tidak berfungsi pengkhabaran. Sesungguhnya Allah adalah di sisinya. Apa yang di sisinya? Karena khobar itu fungsinya mengkhabarkan jelas. Kalau kita sebutkan khobarnya adalah indahu, khobar innanya adalah indahu, lalu apa artinya? Sesungguhnya Allah adalah di sisinya. Tidak ada artinya. Maka berarti bukan indahu khobarnya inna. Di sini ada jumlah setelahnya ternyata ilmus saati indahu. Pengetahuan tentang hari kiamat adalah di sisinya. Nah, ini baru jelas jadi berita. Sesungguhnya Allah, pengetahuan tentang hari kiamat itu adalah di sisinya. Nah, jadi kita ulangi lagi, inda di sini khobar, tetapi bukan khobar inna. Khobar mubtada ilmu. Ilmu tentang hari kiamat itu di sisi Allah. Sesungguhnya Allah, ilmu tentang hari kiamat adalah di sisinya. Jadi seperti itu ya, kalau mau mencari khobar bisa kita lihat artinya juga. Kalau memang artinya bermakna khobar, pemberitaan, berarti itu berita itu adalah khobarnya. Kalau tidak ternyata, maka itu bukan beritanya. Kemudian yang kedelapan, inna ilaina iyabahum. Ini bagaimana? Antum bisa jawab sendiri. Bagaimana ini? Inna ilaina iyabahum. Lihat nih. Setelah inna jar majrur, berarti apa? Jar majrur ini adalah khobar inna. Jar majrur ini adalah khobar inna. Iya adalah isimnya, hisaba adalah isimnya. Silakan bagaimana cara mengirobnya. Kemudian yang kesembilan adalah dzalika bi anna minhum qissisin. Anna di sini ada anna, kemudian minhum jar majrur lagi. Berarti khobar anna. Qissisin adalah isim anna, mansubun mansub, tanda nasabnya ya karena dia jamak mudzakkar salim. Kemudian yang ke-10 adalah inna rabbi lasami'ud du'a. Rabbi berarti di sini isim inna, tetapi dia tidak mansub. Bukan tidak mansub, tapi dia tidak fathah. Kenapa? Karena bersambung dengan ya mutakallim. Dia harus menyesuaikan. Mana fathahnya? Tersembunyi di atas huruf ba ini. Harusnya inna robba. Tetapi karena ada ya mutakallim, maka dia menyesuaikan harokatnya. Karena ya sukun itu sebelumnya harokatnya kasroh. Ya, inna robbi. Berarti hakikatnya dia mansub. Tanda nasabnya adalah fathah muqaddar, fathah yang disembunyikan di atas huruf ba, huruf sebelumnya. Dia terhalangi untuk nampak karena menyesuaikan. Lam di sini lam muzahalaqah yang berfungsi untuk menekankan makna sami'u adalah khobar inna. Sesungguhnya Rabbku adalah maha mendengar doa. Itu khobar seperti itu, dia berfungsi pengkhabaran. Kemudian yang ke-11 falamma ra'aha tahtazu ka'annaha jannun. Nah, ka'anna di sini adalah temannya inna, anna, lakinna, ka'anna. Kemudian ha di sini dhamir, dia adalah isim ka'anna, janun adalah khobar ka'anna. Silakan bagaimana cara mengirab dhamir yang menjadi isim ka'anna. Yang ke-12 qala ta'ala innal ladzina yunadunaka min wara'il hujurati aktsaruhum la ya'qilun. Ini butuh memahami maknanya kita ya. Karena pembahasannya cukup panjang atau ayatnya cukup panjang. Inna di sini adalah pembahasannya, inti pembahasan. Dialah huruf nasikh yang berfungsi menekankan makna.
menasabkan isim, merofakkan khobarnya. Alladzina di sini alladzina adalah isim inna, tetapi tidak bisa kita langsung i'rab sebagai isim inna karena dia isim mabni. Kita sebutkan terlebih dahulu jenisnya. Di sini dia adalah isim mausul, mabninya di atas apa? Di sini dia mabni di atas fathah. Kemudian baru mahalnya posisi dia di dalam kalimat ini sebagai apa? Maka dia mansub karena sebagai isimnya inna. Maka alladzina adalah isim mausul, ismun mausulun mabni alal fathi fi mahalli nasbin ismu inna. Mana khobarnya? Nah, karena dia isim mausul di sini berarti fiil setelahnya ini adalah silah mausul. Namanya silah mausul, sudah kita pelajari. Ini domir robitnya ini, aidnya ini kembali ke alladzina. Min warail hujurat ini juga bukan khobar inna. Walaupun dia jar majrur, dia memiliki hubungan dengan yunadunaka. Karena kalau kita artikan, sesungguhnya orang-orang yang mereka memanggilmu dari belakang, dari balik kamar, dari balik rumah. Nah, itu dari balik rumah tidak bisa jadi khobar. Sesungguhnya orang-orang yang mereka memanggilmu adalah dari belakang kamar. Itu tidak, apa artinya? Apa yang diinginkan dari berita ini? Tidak bisa. Maka khobar inna di sini adalah aktsaruhum la yaqilun. Jumlah ini. Jadi ini adalah jumlah lain, namanya jumlah ismiyah. Aktsaru adalah mubtada. Aktsaru di sini mubtada bagi khobarnya. Dan dia mudhaf, hum mudhaf ilaila adalah la nafiyah. Yaqilun ini fiil dan fa'il. Yaqilun fi'lin mudhari'un. Marfu, tanda rafa'nya adalah thubutun nun. Ini sudah kita pelajari karena dia termasuk af'alul khamsah. Fa'ilnya adalah waw ini, waw jamaah ini, domir mustatir, domirun muttasil mabni ala sukun fi mahli raf'in fa'il. Nah, baru kita i'rab wal jumlatu, atau sebelumnya kita i'rab wal jumlatul fi'liyah. Jumlah fi'liyah ini yang pertama, ini langkah pertama. Jumlah fi'liyah ini khobarnya aktsaru, karena aktsaru tadi mubtada. Mana khobarnya? Ya la yaqilun, jumlah ini. Baru jumlah keseluruhannya ini itu adalah khobarnya inna. Ini agak rumit di sini. Bagi yang belum paham bisa dilewati atau bisa diulang-ulang atau ditanyakan, silakan. Kemudian yang ke-13 qalu inna lana la ajra. Ini di sini silahkan dicari. Lana ini jar majrur, setelah inna berarti khobarnya. Lam di sini kalau la berarti dia lam taukid, bukan huruf jar. Kalau huruf jar kasra. Nah, kalau fathah dia berarti lam taukid atau muzahlaqah. Ajran adalah isim inna mansub. Kemudian yang ke-14 inna safa wal marwata min sya'airillah. Sesungguhnya safa dan marwa ini adalah termasuk syiar-syiar Allah. Berarti jar majrur di sini adalah khobar inna. Mana isimnya safa? Tanda nasabnya fathah. Mana fathahnya muqaddar karena dia isim maksur. Nah, isim maksur berarti dia tersembunyi di atas alif ini, fathahnya. Kemudian yang ke-15 hadis Nabi SAW, inna lillahi malaikatan. Ini juga sudah lewati bahwasanya setelah inna di sini jar majrur berarti dia khobar. Malaikatan adalah isim inna. Nah, kemudian yang ke-16 adalah inna minas syajari syajaratan. Sama juga minas syajari di sini jar majrur berarti khobarnya inna, syajaratan adalah isimnya inna. Bagaimana cara mengirabnya sudah dilewati sebelumnya, sehingga tidak perlu kami ulang. Perlu hanya cukup antum sendiri yang mengirab sesuai seperti yang dicontohkan oleh mu'alif tadi. Nah, ini untuk melatih ya. Kalau kami sebutkan semua seperti yang dicontohkan oleh mu'alif tadi, yang pertama membutuhkan waktu yang panjang, kemudian yang kedua nanti antum tidak terlatih. Sehingga antum perlu untuk melatih diri bagaimana cara mengirab ini seperti yang digariskan atau dicontohkan oleh mu'alif pada tatbik yang pertama tadi. Sehingga alhamdulillah dengan ini selesai sudah pembahasan tentang inna wa akhwatuha. Maka kemudian kita insyaallah pada video berikutnya akan melanjutkan kepada nawasikh yang terakhir, yang ketiga adalah dhanna wa akhwatuha. Wallahu ta'ala alam bisawab. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan kita untuk memahami apa yang sudah kita pelajari dan memberikan kepada kita keistiqomahan untuk menyelesaikan pelajaran kitab kita ini. Barakallahu fikum.